Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, peserta LDKS, siswa SMP Negeri 118 kelas 7 yang Bapak banggakan di kesempatan siang hari ini. Semoga kalian tidak ngantuk, tetap fokus, tetap semangat untuk menggali berbagai ilmu yang diberikan oleh mentor ataupun pemateri yang sudah memberikan materi maupun yang belum. Tugas saya selaku pemateri di kesempatan LDKS ini pembinaan akhlak atau etika dalam kepemimpinan. Baiklah, kita mulai terlebih dahulu apa itu pengertian akhlak. Menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, bahwa akhlak itu adalah adatul irodah atau kehendak yang dibiasakan. Tentu manusia di dalam menjalani hidup dan kehidupannya punya kehendak, punya keinginan, karena manusia di dalam menjalani hidup kehidupannya selalu diberikan dua hidayah, dua petunjuk oleh Tuhannya. Wahadainahun najdain, dan wahadainahun najdain, dua jalan, yaitu fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Maka kami telah ilhamkan kepada manusia fujur, hal-hal yang buruk, wa taqwaha, dan hal-hal yang baik atau ketakwaan. Nah, tentunya kehendak, kembali lagi ke pengertian akhlak, bahwa kehendak-kehendak yang dibiasakan itu tentunya harus dikontrol oleh bimbingan dari Yang Maha Kuasa, supaya kehendak itu terarah menuju kepada kemaslahatan, menuju kepada kebaikan, baik kebaikan untuk individu, untuk keluarga, maupun untuk masyarakat, bangsa dan negara, khususnya agama. Oleh karena itu, kita di dalam menjalani kehidupan ini tentunya harus bersumber kepada pola, kepada aturan baku yang telah Allah turunkan, yaitu wahyu, wahyu yang diturunkan kepada utusannya, yaitu Rasulullah SAW, di mana Rasul itu sebagai contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan etika, moral. Kalau bahasa nasionalnya moral. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya bu'ithtu, aku telah diutus, kata Rasulullah, makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di mana pada saat itu akhlak Arab Quraisy yang jahiliyah, yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, tidak tahu yang baik, yang buruknya tahu, karena selalu melakukan hal-hal yang buruk. Itulah jahiliyah bodoh, sehingga perilakunya mengikuti kehendak-kehendak bukan dari Tuhan, kehendak-kehendak dari hawa nafsunya, sehingga dia tidak dibimbing. Makanya diutuslah Rasul untuk menyempurnakan akhlak itu. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
Kenapa tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan? Karena tadi sudah dibiasakan. Kalau orang jahiliyah kebiasaannya judi, main perempuan, selalu berzina. Nah, itu adalah kehendak-kehendak yang tidak lagi memerlukan pemikiran dan pertimbangan karena sudah dibiasakan dan sudah tertanam dalam jiwa untuk senantiasa melakukan hal-hal yang demikian. Itu akhlak juga ya. Namun nanti akhlak sebagaimana di pembahasan berikutnya, akhlak dibagi ya. Akhlak dibagi kepada dua bagian. Pembagian akhlak. Maaf. Pembagian akhlak. Akhlak dibagi kepada dua bagian. Yang pertama akhlak mahmudah ataupun akhlakul karimah. Akhlak yang terpuji, mahmudah, karimah atau akhlak yang mulia. Mana yang termasuk akhlak mahmudah ataupun akhlakul karimah? Di antaranya adalah ridho akan ketentuan dari Allah. Ya. Ridho artinya apa? Rela, pasrah diri. Ya. Kita harus ridho, harus ikhlas bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita. Raditu billahi robba, sebagaimana di dalam doa yang senantiasa kita panjatkan di dalam memulai belajar. Raditu billahi robba. Raditu, aku ridho, billahi Allah, robba sebagai Tuhan kita. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kami. Wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabi, wa rasulah, dan utusan Allah. Nah, kita harus senantiasa ridho, ikhlas ya. Kalau kita ridho akan ketentuan-ketentuan Allah, maka Allah pun ridho ya apa-apa yang akan disampaikan kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an, di surat Al-Bayyinah ya dijelaskan. Ridho akan ketentuan. Ketentuan itu apa? Qada, qadar ya, ketentuan, takdir. Ya. Yang kedua menepati janji. Tentu kita yang terlahir ke muka bumi ini terlahir sebagai pemimpin ya. Nah, sebagaimana pembahasan ini adalah akhlak etika di dalam kepemimpinan ya, kita harus bisa membawa diri kita, minimal bisa membawa diri kita, memimpin diri kita dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut itu di bawah komando diri kita, dalam arti ruh kita ya, iman yang ada di dalam diri kita itu sebagai remote control hati ya. Jadi hati itu sebagai remote control, sebagai panglima, sebagai pemimpinnya ya. Hati sebagai pemimpin, sebagai komando, sebagai raja ya. Sehingga anggota-anggota badan yang lainnya dia harus mengikuti apa kehendak dari hatinya. Kalau hatinya bersih, maka perbuatan-perbuatan panca indera semua anggota badan pun akan tercermin melakukan hal-hal yang baik. Jadi pokok permasalahannya adalah dari hati dulu ya. Ada sebuah lagu mengatakan sangat indah sekali. Pandangan mata selalu menimpa, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu meluluh, pandangan hati itu yang hakiki. Bila hati itu bersih, pandangan hati itu yang hakiki. Bila hati itu bersih. Jadi
pokok permasalahan atau titik sentralnya kepemimpinan seseorang itu tergantung bagaimana dari hatinya, sehingga dia mampu melakukan sesuai dengan ketentuan dari Allah tadi ya. Yang kedua, menepati janji. Dia akan konsisten, akan konsekuen dengan janji-janji yang telah dia utarakan, dengan visi misi yang sudah dibuat ya, itu harus ditepati. Seorang pemimpin harus menepati janji-janji itu, harus diwujudkan ya. Dari visi ke misi ya. Visi itu tujuan global ya. Kalau misi itu tujuan yang rinci, yang sudah dirinci apa-apa pointer-pointernya, itu tentu harus ditepati itu sebagai seorang pemimpin ya, menepati janji. Karena kalau seseorang tidak bisa menepati janji, maka dia diponis sebagai orang yang ciri-ciri orang yang munafik ya. Ayatul munafik salasah. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana ya. Idza ahdasa kadzaba, apabila dia ngomong dia dusta, bohong. Kan banyak sekarang pemimpin yang senantiasa bohong, menyebar hoak ya, menyebar fitnah kemana-mana. Nah, itu gambaran hati ya. Tadi pemimpin dirinya saja sudah tidak bisa sesuai dengan ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Nah, jadi ke situ ya. Jadi dia itu hadasa kadzaba, ngomong dusta, ngomong hoak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mungkin di dalam hatinya sudah ada nilai-nilai yang buruk, yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Yang Maha Kuasa ya. Idza hadasa kadzaba, wa idza tumina, apabila diberi amanat, khona, dia khianat. Wa idza wa'ada, apabila berjanji, dia ingkar ya. Jadi tidak mau menepati janjinya, tidak mau menepati kalau di dalam sebuah negara itu tidak mau benar-benar menjalankan ya ideologi negara itu ya. Tidak mau jalankan. Kita kan punya ideologi negara kita apa? Pancasila ya. Bahkan malah cenderung mau merubah, misalkan mau merubah Pancasila, mengganti, padahal itu adalah kesepakatan yang harus dijalankan secara konsekuen, secara murni dan konsekuen ya. Pancasila dan undang-undang itu sebagai acuan berbangsa dan bernegara. Kalau kita di dalam kehidupan berorganisasi tentunya harus mengikuti visi misi yang sudah dijanjikan tadi ya. Yang ketiga, melaksanakan amanah ya, jalankan amanah yang telah diembankan, yang telah ditugaskan kepada kita sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang bagian daripada kepemimpinan. Misalkan di sebuah organisasi, di sekolah, OSIS, kita sebagai apa tugas kita, nah itu jalankan secara baik dan benar. Yang keempat, sopan dalam ucapan dan perbuatan ya. Ketika kita mengadakan rapat, mengadakan pertemuan ya, pertemuan rutinitas bulanan ataupun 3 bulanan ataupun 6 bulanan, 1 semester, nah itu program-program itu harus diwujudkan. Dan di dalam melakukan rapat-rapat organisasi, bahasa-bahasa yang harus kita lontarkan adalah bahasa-bahasa yang sopan ya. Dan perbuatan kita tidak menyinggung perasaan orang lain, terlebih-lebih menyinggung pemimpin ya. Terus yang berikutnya qanaah ya. Qanaah itu menerima terhadap pemberian Allah. Itu akhlak ya, akhlak terhadap diri sendiri.
Kalau sopan dalam ucapan itu akhlak kepada sesama manusia ya. Melaksanakan amanah, akhlak kepada Tuhan, menepati janji kepada diri sendiri. Melaksanakan amanah juga kepada diri sendiri, ridho akan ketentuan Allah, itu akhlak kepada Khalik. Jadi nanti akhlak itu secara objeknya ya dibedakan kepada dua bagian ya, ada akhlak kepada Khalik dan akhlak kepada makhluk ya. Sekarang kita sedang membahas akhlak terpuji ya, akhlak yang mulia atau akhlakul karimah ya. Ini secara gambaran secara umum ya. Selanjutnya tawakal ya, yang termasuk pembagian akhlak adalah tawakal, berserah diri, tawakal ala Allah. Seorang pemimpin harus punya sifat tawakal ya, berserah diri kepada Allah. Setelah dia berusaha semaksimal mungkin menjalankan roda organisasinya, dia harus berserah diri kepada Allah. Artinya memohon perlindungan kepada Allah ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah ya. Setelah berusaha kita bermunajat kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Jangan kita berserah diri kepada teknologi ya. Kita dalam menjalankan roda organisasi malah kita berserah diri kepada teknologi sekarang sampai lupa akan perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Allah. Dahulu kan kita ibadah yang pokok dulu ya. Ketika kita asik ya, bersyawarah rapat, datang panggilan Allah, sholat misalkan ya, kita harus diskor dulu, itu skor dulu ya. Rapat kita berhentikan dulu, minimal kita dengarkan apa? Dengarkan lantunan azan, kita skor dulu, berhenti ya. Lanjutkan, sabar ya, syukur dan tawadu, merendahkan hati, itu akhlak yang pertama ya, akhlak mahmudah ataupun akhlakul karimah. Yang kedua akhlakul mazmumah ya. Nah, di mana akhlak-akhlak yang pertama ini, yang tadi akhlakul karimah ini yang akan membuat suksesnya roda organisasi yang kita perankan, yang kita jalankan, mudah-mudahan ya. Yang kedua akhlak mazmumah atau tercela atau akhlakul sayyi'ah, akhlak yang jelek ya. Riya ya. Seorang pemimpin dia nggak boleh riya. Riya itu pamer, pengen dipuji oleh orang lain. Dia berbuat sesuatu pengen dipuji oleh orang lain, padahal kita tidak boleh sedemikian ya. Tentu yang kita lakukan itu tentunya tujuan kita li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kebenaran ya. Yang kedua takabur, sombong ya. Sebagai seorang pemimpin gak boleh dia berlaku sombong ya, merasa dirinya paling benar ya, merasa kesuksesan itu hasil jerih payah sendiri, padahal yang namanya organisasi, kerja organisasi itu kerja bersama-sama. Jadi bukan hasil jerih payah sendiri, justru karena hasil kekompakan dari semua pihak ya. Tidak mungkin dia bisa berjalan sendiri. Mengadu domba, nggak boleh ya, kita mengadu domba sesama kita ya. Justru ini yang akan membuat organisasi itu akan hancur, tidak berjalan sebagaimana mestinya ya. Mengadu domba, misalkan kita katakan kepada si A, si C membenci kamu, bahkan telah memfitnah kamu ya, begini. Terus
dia ngomong lagi ke si C, si A sudah menjelek-jelekan kamu. Nah, itu namanya adu domba, padahal tidak terbukti, itu fitnah aja, hanya untuk mengadu domba antara si A dengan si C. Dia fitnah ke si A bilang kejelekan si C, ke C dia bilang kejelekan si A. Akhirnya terjadilah adu domba ya, terjadilah permusuhan. Ya, nggak boleh. Yang berikutnya dengki atau iri ya. Dengki itu apa sih? Dengki itu SMS ya, sering diistilahkan dengan SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang lain susah, atau sebaliknya, susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah. Jadi kesusahan orang lain kita malah yang senang. Justru sebagai seorang pemimpin, kalau orang lain susah, kita harus simpati, kita empati, kita peduli, bukan malah kita menyenangi atas kegagalan orang lain itu, kegagalan teman kita itu. Nah, itulah namanya dengki ya. Nggak boleh seorang pemimpin pendengki. Atau kebalikannya, susah melihat orang lain senang, orang lain berhasil, orang lain karirnya menanjak terus, ya kan? Kita yang merasa susah, nyesek hati kita kalau orang lain sukses. Padahal kalau orang lain sukses, prestasinya terus meningkat, berarti itu harusnya kita itu merasa ikut bangga, ucapkan selamat paling tidak, merasa bangga dan bisa meneladani kenapa kok dia bisa sukses. Nah, itu akhlak yang baik. Kalau kita mendengki, iri, itu termasuk akhlak yang jelek dan akan merobohkan atau menghancurkan terhadap sebuah organisasi ya. Kikir ya, kikir itu pelit, tidak mau berinfak, tidak mau berbagi. Kalau ada teman yang kesusahan ya kita harus bantu, minimal dengan pemikiran, dengan tenaga, atau dengan materi kalau ada. Dendam, khianat, memutus silaturahim ya, putus asa, itu diantara akhlak-akhlak yang tercela ataupun akhlak-akhlak yang jelek ya. Memutus silaturahmi, dalam hadis dikatakan qat'ur rahmi ya. Qat'ur rahmi itu tidak akan, orang yang memutus silaturahmi itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga, tidak akan mendapatkan kesuksesan ya orang yang memutuskan silaturahmi. Yang terakhir, putus asa. Jangan ya, betapapun sulitnya sebuah permasalahan yang kita hadapi, baik itu berorganisasi, baik itu secara pribadi, secara organisasi, kita jangan berputus asa, terus cari jalan keluarnya ya. Wala tai'asu mir rauhillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Cari solusinya, bagaimana bisa maju, bagaimana bisa berhasil, bagaimana bisa sukses ya. Jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah. Dan kita ingat bahwa Allah itu tidak akan membebani umatnya kecuali umatnya itu sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan, la yukallifullah, Allah tidak akan membebani kaumnya illa, kecuali wus'aha, menurut kadar kesanggupannya. Jadi sulitnya, beratnya resiko yang kita hadapi itu sebenarnya kita sudah, itu di bawah kendali kita, takarannya kita sudah tahu, sudah bisa, sudah ada. Allah tidak mungkin mendolimi umatnya ya. Itu hanyalah batu ujian dari Allah ya. Nah, itu diantara bagian-bagian akhlak yang tercela ya. Dia takabur, gaduh domba, dengki, kikir, dendam, khianat, memutus silaturahim, dan putus asa, dan akhlak-akhlak yang lainnya tentu banyak ya. Akhlak-akhlak jelek ya di dalam berorganisasi banyak.
Kadang kan ada orang yang selalu cari muka, ya. Dia nggak punya muka kali, cari-cari muka gitu, ataupun selalu segala sesuatu itu lapor ke atasan, padahal nggak boleh, ya. Ada urutan-urutannya, ada hierarkinya di dalam berorganisasi, ya. Tidak bisa, harus dilewati dulu hierarki kepemimpinan itu kan, ada struktur, ya, ada struktur organisasi. Nah itu ada tupoksi, ya, tujuan, pokok dan fungsi. Jangan acak-acakan, harus sesuai, harus konsekuen, harus istiqomah bahasa agamanya di dalam menjalani tugas yang kita emban. Tupoksi itu tujuan pokok dan fungsi. Baik, lanjutkan. Nah, akhlak-akhlak yang tadi berdasarkan objeknya dibedakan menjadi dua. Ada akhlak kepada Khalik, ya, kepada Tuhan. Yang kedua akhlak kepada makhluk, ya, yang terbagi lagi menjadi akhlak kepada keluarga, akhlak terhadap diri sendiri, ya, seperti tadi qanaah, ya, itu termasuk akhlak kepada diri sendiri. Sabar, jujur, itu akhlak kepada diri sendiri, ya. Akhlak terhadap sesama, kepada orang lain, seperti dendam, apalagi pemaaf, ya. Terus tadi apalagi sombong, ya. Akhlak terhadap sesama orang lain, akhlak terhadap lingkungan sekitar, ya. Kan hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, ya. Hubungan dengan Allah, hablum minallah, hablum minannas, hubungan dengan makhluk, dengan manusia, hablum minal alam. Berarti harusnya dibagi tiga ini, ya. Berdasarkan objeknya dibagi tiga, akhlak kepada Khalik, makhluk, dan alam. Ini bukan bagian dari kepada makhluk bisa juga, ya. Akhlak terhadap lingkungan, alam, ya. Kalau tidak menurut ayat tadi dibagi tiga, berarti hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, hubungan dengan alam, ya. Sekolah kita ini cukup asri, ya, alamnya cukup asri, indah, rindang. Nah itu harus jaga akhlak kita, bagaimana buang sampah ke tempatnya, menjaga tanaman jangan tidak dirawat, tidak disiram, bahkan kita rusak. Nah itu berarti akhlak kita kepada alam kurang baik. Kita tidak membuang sampah ke tempatnya, jadi menimbulkan banjir, ya. Nah itu sekarang berdasarkan objek, ya, dibagi dua. Lanjutkan. Sifat dan etika pemimpin. Pemimpin adalah orang pilihan yang memiliki keistimewaan, ya. Jadi di dalam memilih pemimpin nanti tentunya kalian harus memilih yang punya keistimewaan, punya kelebihan, ya, punya rata-rata di atas rata-rata, ya, harus punya multi talent, ya, serba bisa, ya, khususnya bisa memimpin dan bisa dipimpin. Seorang pemimpin yang baik itu dia bisa memimpin kepada orang lain dan bisa dipimpin, dirinya juga bisa dipimpin oleh hatinya tadi itu. Tentunya hatinya yang diilhami oleh takwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang selalu diilhami dengan takwa, bukan dengan fujur, dengan kejelekan. Nah, di situ, ya. Bisa memimpin kepada orang lain dan bisa dipimpin oleh nilai-nilai kebenaran yang telah Tuhan turunkan, ya. Karena tadi punya hati tadi. Yang kedua, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki sifat dan perilaku etis, yang punya akhlak itu tadi, sebagai seorang pemimpin, ya. Terkadang kan ada dia dipilih sebagai pemimpin karena kekayaannya, banyak hartanya, karena dia power, punya kekuatan, ya, mengerahkan hartanya untuk untuk money politik, ya, kasih sana kasih sini, pilih gue, ya. Itu namanya dalam bahasa politik money politik, nggak boleh, ya.
Kita memilih seseorang berdasarkan perilaku yang etis, sifat dan perilaku yang etis, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, ada 4 sifat yang dimiliki Rasul. Pertama sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatonah. Ini ciri-ciri pemimpin ya. Pemimpin ideal itu yang pertama sidik. Sidik itu jujur ya. Yang kedua amanah, terpercaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Punya visi, punya misi yang jelas, disampaikan kepada bawahannya ya. Terus yang keempat fatonah, cerdas ya. Tadi memiliki keistimewaan secara akal, memiliki kemampuan intelijensi di atas rata-rata ya. Nah, itu sifat dan etika seorang pemimpin. Yang ketiga apa? Sifat seorang pemimpin itu, sifat dan etika seorang pemimpin dalam kepemimpinannya menentukan sukses tidaknya seseorang menjadi pemimpin. Ya, sifat dan etika seorang pemimpin. Jadi kepemimpin itu sebagai seorang figur ya, figur sentral. Kalau pemimpinnya baik, ya insya Allah ke bawahnya juga baik ya. Kalau pemimpinnya buruk, jangan diharap ke bawahnya juga baik ya, pasti buruk juga. Jadi itu tadi ya, menentukan sukses tidaknya itu tergantung bagaimana kualitas seorang pemimpin. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu membawa organisasinya mencapai tujuan bersama. Dikatakan sukses kalau visi misinya berhasil dicapai ya. Pemimpin yang mampu membawa organisasinya mencapai tujuan bersama. Tadi tujuan bersama itu kan dituangkan dalam visi dan misi. Kalau visi misinya sudah tercapai, berarti kepemimpinannya sukses ya. Juga secara personal diterima bawahan. Ya, pemimpin sukses itu tidak hanya maju sendirian, diterima oleh bawahannya. Bawahannya tidak ada yang tidak akan merasa disakiti, didolimi ya. Pokoknya dia bisa masuk ke kalangan di atas dan di bawah ya. Bisa merangkul ya, bukan memukul. Bukan dengan sentimen tapi dengan argumen ya, argumentasi. Bisa merangkul, bukan memukul, bukan menggencet ke bawahannya itu ya. Menekan bukan, tapi merangkul. Bukan memukul, tidak bagus. Lanjutkan. Ini sikap dan sifat pemimpin yang sukses ya. Ciri-ciri pemimpin yang sukses: satu, berpengetahuan, udah jelas ya, wawasan pengetahuannya dia harus lebih luas ya, lebih terbuka. Pengalaman secara organisasinya juga, pengetahuan secara organisasinya dia lebih matang, udah banyak pengalaman di dalam berorganisasi. Yang kedua, berani ya, berani menanggung resiko ya, apa-apa yang sudah disepakati bersama. Berani menjalankan kebenaran. Berani itu apa? Berani itu at-tawasud bainal jubni wat tahawur ya. At-tawasud, pertengahan, bainal jubni, antara pengecut, wat tahawur, dan mati konyol, terlalu berani. Itu namanya bukan berani, terlalu berani itu. Tanpa maju, tanpa pertimbangan, itu bukan berani, namanya konyol ya. Harus penuh dengan pertimbangan, itu namanya berani. Yang ketiga, berinisiatif, punya inovatif, punya gagasan ya. Yang keempat, tegas ya, bukan galak tapi tegas. Galak beda ya. Kalau galak itu dia menindas tadi. Kalau galak pasti dia menindas ke bawah. Kalau tegas dia konsisten, konsekuen, istiqomah, bijaksana
ya, bijaksana, bijak sini, tidak berat sebelah, tidak tidak condong, ya, tapi dia ajeg, berada di tengah. Bijaksana itu, bijaksana, bijak sini, ya. Adil, ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Bisa memilih. Adil itu bisa memilih seseorang tuh kapasitasnya di mana. Dia bisa menempatkan. Ini dia ahlinya di bidang ini, ditempatkan di sini. Jangan salah menempatkan seseorang, ya, harus sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, ya, dengan kemampuannya. Profesional dan proporsional. Profesional, mampu, proporsi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil. Jadi adil itu proporsional, ya, dalam kepemimpinan. Taat, ya, seorang pemimpin yang sukses itu dia pasti taat, harus taat. Taat artinya taat secara spiritual tadi, untuk mengolah apanya? Mengolah hatinya supaya dia tetap mendapatkan bimbingan dari Yang Maha Kuasa, ya. Karena takut nanti hatinya dia condong kepada hal-hal yang buruk, ya. Tekun, terus semangat, ya, tidak egois. Egois itu bahasa Al-Qur'annya ananiyah, merasa aku nih, siapa nih aku. Semua kesuksesan tuh karena hasil jerih payah aku, padahal hasil jerih payah bersama, ya. Ikhlas, ya, dalam bertindak, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam beramal. Tanggung jawab, bekerja sama, ya. Koordinasi, bekerja sama dalam bahasa organisasinya koordinasi, ya. Harus ada koordinasi, jangan jalan sendiri. Ketua sama bendahara itu harus koordinasi, atau lebih-lebih dalam urusan keuangan, ya. Makanya di bank-bank itu kalau tanda tangan di bank, misalkan pencairan uang itu harus sepengetahuan ketua, jangan hanya bendahara doang sendiri, ya, karena itu tadi, ya. Kalau sudah sendiri pasti, kalau sudah monopoli, ya, itu bukan haknya manusia memonopoli, ya. Memonopoli kebenaran itu haknya Tuhan, haknya Allah. Harus bekerja sama, ya, dalam hal keuangan bekerja sama, harus selalu koordinasi. Ketua bendahara sama ketua harus minta masukan dari ketua, gimana baiknya nih masalah ini. Jangan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri nanti di temannya setan, ya. Terjadinya korupsi, terjadinya apa penyelewengan terhadap kas negara itu karena berjalan sendiri, tidak ada koordinasi, tidak ada kerjasama, ya. Harus 2 orang tuh di bank, pencairan uang di bank harus tanda tangan berdua antara ketua dan, tidak hanya bendahara aja, ketua harus ikut bekerja sama namanya. Yang keempat, simpati, ya. Simpati itu menarik hati para bawahannya. 15, tahu permasalahan yang dihadapi. Maju nih, perusahaan sedang diambang kehancuran, dia harus tahu permasalahannya apa nih, kenapa bisa begini, harus tahu. Jangan masa bodoh. Kalau masa bodoh ya udah hancurlah sebuah organisasi. Yang ke-16, menguasai diri, ya, tidak terpancing emosi. Baik, demikian pembahasan materi pembinaan akhlak atau etika dalam kepemimpinan Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.